Haruriyah itu orang-orang Khawarij. Ya. Orang-orang Khawarij, ya. Yang mereka ini ada di kampung Haruri, ya. Jadi, ya, mereka ini menyatakan apa orang-orang Khawarij itu? Pelaku dosa itu, ya, dia tamakan kafir, seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi ya, pelaku dosa itu halal darahnya. Kalau sudah mencuri, halal darahnya. Bunuh, boleh. Rampok hartanya. Makanya orang-orang Khawarij itu teroris ini dan yang sekelasnya, cucu-cucunya, ya, atau kakek-kakeknya, kalau dia jalan mencuri itu barang-barangnya orang kafir, ya, karena halal hartanya, ya. Jadi sudah dua dia halalkan, mencuri dan banyak lagi, ya. Jadi ya hukumnya dia ini ya orang-orang Khawarij ini dan orang-orang Mu'tazilah ya. Orang yang berbuat dosa itu tidak boleh diberikan hak namanya iman. Ya. Ya. Jadi kalau sudah berbuat dosa, naudzubillah dia kafir. Jadi pemahaman mereka itu orang itu beriman kalau sudah bersih dari dosa. Ya. Makanya mereka biar orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi kafir. Makanya dia bunuh siapa? Para sahabat. Ya. Dia bunuh para sahabat. Ya. Bunuh para sahabat. Ya. Jadi orang-orang Mu'tazilah menyatakan juga pelaku dosa besar itu kafir, keluar dari iman. Ya. Keluar dari orang-orang pelaku dosa besar itu keluar dari iman, ya, tapi dia tidak masuk kafir, ya. Tenanta mereka lah. Jadi orang ini tidak beriman tapi dia juga tidak kafir. Jadi kapan orang menyelisihi kebenaran itu pasti tenana waras, ya. Tidak waras, dia stres, ya. Pemahamannya aneh-aneh. Seperti mereka ini yang terlalu ekstrim dalam memahami kewalian. Sampai walinya itu luar biasa kalau sudah gila itu. Sudah tingkat kasyaf, hakikat. Ya. Jadi tingkatan walinya itu kalau sudah sampai gila. Ya. Karena terlalu ekstrim memahami tentang wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali Allah itu bisa terbang di udara pakai sejadah. Kita juga bisa terbang pakai sejadah di atas Garuda, Lion. Karena kita sementara sholat. Ya. Bisa jalan di atas air. Misalnya kalau naik pel nih, jalan di atas air. Ya. Ini kalau kita bahas lagi tentang kewalian ini satu judul. Ya. Demikian. Jadi mereka butuh belajar. Ya. Tapi mereka merasa lebih baik, lebih pintar, ya. Taib. Sementara ulama itu semakin pintar, semakin berilmu, dia merasa semakin tidak berilmu. Ya. Merasa semakin tidak berilmu. Ya. Tapi ini orang-orang Mu'tazilah. Tapi kalau di neraka sama dengan orang Khawarij, masuk neraka juga kekal selama-lamanya. Ya. Jadi kalau memang kita juga gunakan akal, pikir, wah ini memang orang-orang Khawarij dengan orang-orang Mu'tazilah ini bukan main, ya. Terlalu cerdas sehingga salah dalam memahami. Seperti anak-anak muda, bagus kalau banyak dosa katanya. Kalau banyak dosa, malaikat Malik melempar kita terlalu keras sehingga lewat neraka. Na'udzubillah. Iya. Jadi katanya kalau berbuat dosa jangan tanggung-tanggung. Iya. Ini betul-betul ini pemahaman, ya, yang butuh diluruskan, ya. Sebagaimana mereka ini orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang, ya, orang-orang Khawarij. Ya. Jadi karena kita tidak jelaskan definisi satu persatu. Kalau kita jelaskan definisinya satu persatu tentang mereka ini, ya, itu ya panjang, ya. Jadi intinya orang-orang Mu'tazilah yang mereka ini tak bin Asil tidak mau bersama dengan Hasan al-Basri, makanya dia i'tizal, tidak mau sama dengan gurunya. Sehingga dia kan
dengan perbuatannya orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij yang tidak mau bersama dengan Ali bin Abi Thalib yang sahabat keluar memberontak. Jadi kalau pemerintah sekarang dikatakan tidak adil, itu baik. Sudah 4 ya, tinggal 1 berarti ya. Sudah ada peringatan ini. Baik, ya. Jadi ya, mereka ini itu orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij sepakat pemahamannya tidak beriman ya karena melakukan dosa besar kemudian kekal dalam api neraka. Kalau dalam berselisih dalam penafian, menafikan dalam 2 tempat dia katakan semuanya, sedang dia masalah berbeda pendapat masalah kafir. Ya, kalau Khawarij kafir, kalau orang-orang Mu'tazilah tidak kafir, ya, tidak beriman. Ya. Jadi inilah orang begini nanti dia katakan saya tidak di surga, saya tidak di neraka, di tengah-tengah. Aman. Baik, ya. Jadi ini sedang jemaah sekalian. Kemudian perselisihan mereka adalah yang bedanya mereka dalam menghalalkan darah, harta dan hukumnya di dunia seperti kita sebutkan tadi. Jadi mazhab yang benar dalam perkara ini adalah pelaku dosa besar itu beriman tapi kurang imannya. Itu yang benar. Sederhana, ya. Jadi berkurang imannya, ya. Dan berkurang imannya sesuai dengan kadar keimanannya dan dosa yang dia lakukan. Asalnya beriman pagi hari, siang berbuat musyrik, maka habis imannya. Kalau berbuat dosa besar, ya hanya sesuai dengan kadar keimanannya. Sebagaimana definisi iman, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Jadi Ahlus Sunnah tidak menafikan, tidak membuang, tidak meniadakan apa? Keimanan sama sekali. Jadi beriman dengan imannya, fasik dengan kefasikannya. Kan enak kalau pertengahan. Tidak menuduh sana, tidak menuduh sini. Dan tidak ujub bangga dengan perbuatan dan keimanannya. Baik, kemudian terakhir ya, yaitu dalam mensikapi para sahabat. Ya, dalam mensikapi para sahabat antara orang-orang Rafidhah yang disebut sekarang ini orang-orang Syiah. Syiah Rafidhah, karena Syiah ada 2. Ya. Syiah yang ekstrim inilah orang-orang Rafidhah. Syiah yang pertengahan ya artinya tidak sampai seperti itu. Hanya terlalu melakukan memuliakan ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Naam, ya ini Syiah Zaidiyah dan lainnya. Ya, tidak ekstrim. Kalau ini ya orang-orang Rafidhah ya. Orang-orang ekstrim dari kalangan Syiah. Ya. Yang mereka menolak Zaid bin Ali bin Al-Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menolak Abu Bakar. Abu Bakar kafir, Umar kafir. Ya. Mayoritas para sahabat dia kafirkan. Nah, ya. Maka ini orang-orang Rafidhah. Jadi dia menolak sedang jamaah sekalian para sahabat. Makanya katakan Rafidhah. Ya. Menolak di sini asalnya adalah menolak Zaid bin Ali bin Husain. Ya. Nah, yang yang diamanahkan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk ya sesuatu tugas. Nah, secara umum dia kafirkan para sahabat kecuali secuil. Kecuali sedikit. Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu dan yang lainnya mereka ya ekstrim sikapinya. Taib. Kemudian orang-orang Khawarij sebaliknya, sahabat kafir. Bukan main. Ya jadi memang orang-orang Khawarij ini kalau sampai seperti itu bukan hanya teroris itu orang-orang Khawarij. Ya. Seperti ini mereka pemahamannya, para sahabat itu kafir. Ya. Dalam mensikapi ya seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, benar-benar ini menghinakan mereka ya yang telah mencaci para sahabat. Ya. Yang telah mencaci para sahabat dan melaknat mereka, bahkan mungkin ya mereka itu mengkafirkan ya sebagaimana yang terjadi. Ya, jadi yang ekstrim di kalangan mereka itu ya
mencaci para sahabat, dan kebanyakan para sahabat bahkan khulafa ar-rasyidin mereka ekstrim, ya. Nah, menjelekannya. Kemudian ekstrim dalam apa? Memuliakan Ali bin Abi Thalib. Nah, dan anak-anaknya, dan ekstrimnya lagi dia mengatakan Ali bin Abi Thalib itu adalah ilah. Ya. Dia sembah, dia beribadah kepadanya. Ya. Sampai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Makanya sampai coba lihat, dia pasang di rumah-rumahnya foto-fotonya, bahkan mungkin dari mana kau ambil, sudah ada Android pada waktu itu. Sampai dia ada fotonya Ali bin Abi Thalib, ini sahabat Nabi. Nah, ya, terlalu ekstrim mensikapinya. Nah, orang Khawarij terbalik, lawannya lagi. Makanya ya, syaitan, iblis itu sedang jamaah sekalian menyesatkan umat Islam ini. Yang penting salah satunya ekstrem kanan atau ekstrem kiri, jangan di tengah-tengah. Ya. Kalau di tengah-tengah itulah yang benar. Ya. Itulah yang benar. Maka biar mereka apa namanya? Kalau soleh terlalu soleh. Kalau apa namanya? Berbuat dosa sudah semakin tambah berbuat dosa. Sikapnya benar-benar ini sedang jamaah sekalian sangat rusak. Ya. Jadi sampai mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan para sahabat yang bersama dengan Ali, dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Bahkan mereka berusaha untuk memerangi dan membunuhnya dan menghalalkan darah-darah para sahabat. Nih, kan pernah pikir kita namanton nanti mariak kala. Tapi menurut mereka ini yang masuk akal. Nih. Jadi mereka itu maling teriak maling. Kita dituduh tidak berakal, padahal mereka yang tidak berakal. Ya, tidak menggunakan akalnya kecuali sesuai dengan hawa nafsunya. Maka kesimpulan pada yang kelima ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka wasata, pertengahan antara yang ekstrim ya kanan dan ekstrim kiri, terlalu berlebih-lebihan di dalam memuliakan dan terlalu berlebih-lebihan dalam menjelekkan para sahabat. Maka yang pertengahan adalah yang mengakui keutamaan para sahabat. Seluruh sahabat adalah orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu wa radu an. Kalau mereka tidak demikian. Jadi hakikatnya mereka tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, dan mereka mengakui sahabat adalah orang yang paling beriman, paling baik imannya, paling baik ilmunya, paling punya hikmah, ya, dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak ekstrim gulu dalam memahami para sahabat itu maksum. Tidak, para sahabat tidak maksum. Yang maksum adalah hanya para nabi dan para rasul. Mereka punya salah. Mereka punya kekeliruan. Tapi kekeliruan dan perselisihan di antara mereka kita dilarang untuk membahasnya. Ya, akidah kaum muslimin, apa yang diperselisihkan oleh para sahabat itu apa? Tahan diri. Karena mereka orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau perselisihan para sahabat sendiri dibahas, tidak selesai walaupun 1 hari. Pemahaman seperti itu supaya benar lurus. Ya, makanya tidak boleh dibahas. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh bahas perselisihan para sahabat. Bagaimana mau selesai? Seumur-umur hidup jangan bahas. Iya. Iya. Jelas kita akui para sahabat adalah orang yang dijamin masuk surga. Apalagi yang disebut namanya. Abu Bakar As-Siddiq fil jannah, mereka menyatakan kafir. Naudzubillah. Ya. Baik, tinggal 4 menit. Ya, jadi kita harus ya memahami ini. Kita mengakui keutamaan para sahabat, mereka orang yang paling beriman. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, orang yang paling termulia di muka bumi ini setelah para nabi dan para rasul. Imannya Abu Bakar As-Siddiq disebutkan oleh Nabi. Seandainya ditimbang dari seluruh manusia sejak Nabi Adam, selain Nabi Adam. Sampai hari kiamat, selain Nabi yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lebih berat daripada imannya manusia seluruhnya. Yang sudah mati dan yang akan datang. Ini orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah. Ya.
Seandainya boleh di bumi hanguskan, hanguskan. Tapi yang berat kita doakan. Semoga dapat hidayah, semoga dapat petunjuk, semoga masuk surga, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga diponis apalagi masih hidup. Neraka mantombi, jangan. Itu ekstrim juga. Mendahului Allah. Kita merasa hakim. Orang kafir, ahlul bid'ah, orang-orang sesat, selama dia masih hidup, kita harapkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan bergaul dengan mereka.